buyar sudah sebuah rasa yang tercipta disebabkan karena kedatangan ayah serta ibu mertua. Bahkan sang adik pun ikut melihat adegan yang baru saja dilakukan oleh kedua pasangan yang baru beberapa jam lalu. Astagfirullah, mata hamba sudah ternodai ya Allah tanpa merasa bersalah. Farhan mengatakan bila ia sudah ternodai karena melihat adegan yang tak wajar. Lelaki yang masih duduk di kelas 1 SMP itu menutup kedua matanya. Diiringi dengan gelengan kepala keempat orang parubaya yang melihat kejadian antara anak serta menantunya. Sepasang kekasih itu tertangkap basah. Dengan cepat keduanya melepaskan pelukan. Malu, perasaan itulah yang dirasakan Nisa. Bagaimana tidak dengan posisi suaminya yang hanya dada tanpa mengenakan dalaman apapun. Pasti mereka dikira sedang berbuat adegan oleh kedua orang tuanya. Apalagi ada juga sang adik yang secara terang-terangan mengatakan bila ia sudah ternodai. Padahal sah-sah saja bila kedua pasangan tersebut ingin melakukan hal apapun secara bersamaan. Pasangan suami istri tersebut menoleh ke arah sumber suara yang menjadi penyebab buyarnya sebuah kehangatan yang baru saja mereka rasakan. Ah, sial. Kenapa harus ganggu segala sih? Gak tahu apa. Orang ingin bermesraan juga. Main masuk-masuk aja. Batin Raihan. Kalau mau bermesraan tidak perlu teriak-teriak. Malu sama tetangga. Kayak anak kecil aja. Kalian ini, kata ayah Nisa kepada anak serta menantunya itu. Kamu Re, pelan-pelan dong. Jangan main cerocos aja. Papa tahu kalau kamu udah gak sabar. Tapi enggak gitu juga kali, balas Papa Raihan. Sedangkan mama serta ibu mertua mesem-mesem sendiri atas kelakuan anak serta menantunya. Papa ngaco deh. Ini gak seperti dengan apa yang barusan Papa lihat. Nisa sama Mas Raihan gak ngapa-ngapain kok. Bener kan Mas? Kalian ini ngomong apa sih? Mau ngapa-ngapain? Gak apa-apa juga sayang. Mama sama Papa itu udah pengen banget nimang cucu. Bener gak Jeng, Pa? Ujar mama. Sedangkan ibu Nisa membalas dengan anggukan kecil. Iya Jeng, tidak sabar rasanya jadi nenek. Betul itu Kak. Farhan udah kebelet pengen jadi om. Hehehe, ucap adiknya lagi. Silahkan lanjutin peresmian kalian yang tertunda. Ayo, sekalian kita keluar. Mereka sedang melakukan proses pembuatan cucu. Tak lama mereka pun keluar, meninggalkan sepasang kekasih tersebut tanpa memikirkan perasaan anak serta menantunya yang dilanda rasa malu. Kini Raihan dan Nisa sibuk dengan pikirannya masing-masing. Soal tadi jangan kamu pikirkan.
Anggap saja kejadian itu gak pernah terjadi. Iya, Mas. Mana handuk? Mas mau mandi. Setelah mengambil handuk yang diberikan istrinya, lelaki yang hanya dada itu beranjak menuju ke kamar mandi. Selang beberapa menit, Raihan sudah selesai dengan acara ritual mandinya. Mengenakan celana pendek selutut dipadukan dengan kaos oblong biru laut, menambah kesan ketampanannya. Terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Kakak, kata ayah makan dulu sama Kak Raihan, panggil adiknya di ambang pintu. Iya, bentar lagi kakak turun. Nisa menghampiri lelakinya yang sedang sibuk memainkan gawainya. Mas, makan dulu, ucapnya kepada sang suami. Saat hendak keluar dari kamar pengantin mereka, keduanya tak tahu harus bagaimana bersikap di depan ayah serta ibu mertuanya. Rasanya canggung apabila ia dan sang kekasih harus bersikap layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Mencoba menghilangkan ego dan rasa canggung yang dirasakan, dengan santainya Raihan mengait tangan putih istrinya tanpa meminta persetujuan. Terlebih dahulu, jari-jari kekarnya menggenggam erat tangan sang istri. Tidak peduli dengan rasa malu yang terpenting untuk saat ini, lelaki tersebut harus bisa memainkan perannya sebagai seorang suami. Seakan mengerti maksud lelakinya itu, Nisa juga ikut memainkan perannya. Setibanya di meja makan, dengan gesit Nisa meraih piring yang berisi nasi dan lauk untuk suaminya. Raihan langsung menyambut hidangan yang telah disiapkan istrinya. Terima kasih, sayang. Mata bulat itu melotot atas perkataan sang suami. Dalam keadaan menunduk, Nisa memberanikan duduk di sebelah suaminya. Iya, Mas. Wanita dengan balutan gamis itu menampakkan senyumannya yang paling manis, sehingga mengundang riuhan tawa kecil dari orang tua mereka. Kedua keluarga tersebut makan dengan lahapnya. Diam-diam Raihan melirik istrinya yang sedang makan di sebelahnya. Kadangkala ia mencuri pandang wajah sang istri. Farhan menyadari jika kakak iparnya itu senyum-senyum memandang wajah kakaknya. Farhan hanya bisa menggelengkan kepala. Tak patut, gumam Farhan. Jadi, kapan kalian pindah ke rumah baru? Tanya Papa Raihan. Mungkin besok, Pak. Iya kan, sayang? Iya, Pak. Besok kami berdua akan pindah. Selepas subuh nanti, Nisa akan beres-beres pakaian dulu. Baguslah. Lebih cepat lebih baik. Setelah selesai makan, sepasang kekasih itu kembali ke dalam kamar mereka. Nisa sudah mengganti pakaiannya dengan baju tidur, sementara Raihan terlentang di atas ranjang. Karena kelelahan, Nisa melihat keadaan sang suami sudah terlelap
mencoba membangunkannya, mengingat jam sudah menunjukkan waktu untuk sholat maghrib. "Mas, bangun, sholat dulu, Mas." Jangan ganggu, saya ngantuk." "Mas Raihan tidak sholat, sudah ditungguin sama ayah dan papa loh." "Mas, kamu jangan berisik, bisa gak sih? Saya itu lelah, mau istirahat. Nanti saya sholat sendiri." Bersambung.